kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan, dan kita harus tetap percaya bahwa apapun keadaan kita hari ini, kita harus bersyukur dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk doa keluarga saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita nyatakan sukacita kita atas penyertaan Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Kesahan nomor 24 ayat 1 dan 2. Hanyalah Engkau Tuhan. Hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang patut disembah. Namamu yang kudus, kami bersyukur Tuhan, dan kepadamu umat-Mu menyembah. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Karena kasih-Mu ya Tuhan, umat-Mu selamatlah. Tiada tersemi, tiada terbandingkan kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu kekal selamanya. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu kekal selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Bapa telah menjaga kami hingga kami dapat bertemu lagi dalam doa keluarga saat ini. Berkati kami Tuhan, berkati firman yang akan kami baca dan kami dengar, biarlah apa yang telah kami baca dan kami dengar dapat menjadi makna dalam kehidupan kita, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam doa keluarga di minggu keempat di bulan Februari ini. Inspirasi kebaikan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini dengan tema menomor satukan Tuhan. Seorang wanita bermimpi. Dia melihat lintasan pelari maraton yang masing-masing dibatasi oleh sebuah garis di sisi kiri dan kanannya. Di tiap lintasan terdapat kelompok orang-orang yang paling menarik perhatiannya adalah orang-orang yang ada di lintasan pertama dan kedua. Di lintasan pertama tampak orang-orang yang bersemangat, bersukacita, gagah, wajah berseri-seri sebagaimana layaknya seorang pemenang. Namun di lintasan kedua tampak orang-orang yang berbeban berat, tidak bersukacita, tidak punya semangat hidup. Ekspresi hidup mereka terlihat datar saja dan sangat membosankan. Kemudian wanita tersebut bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa keadaan mereka sangat jauh berbeda? Apa yang terjadi dengan mereka?" Kemudian
Tuhan menjawab, "Perhatikanlah, mereka di dalam lintasan yang pertama begitu bersukacita dan bersemangat karena mereka merupakan gambaran dari orang-orang yang menaruh aku itu Tuhan, di urutan pertama dalam hidup mereka. Sehingga ketika masalah datang, mereka tidak menjadi lemah, melainkan semakin mengandalkan aku, semakin berserah dan bergantung kepadaku, dan sukacita yang aku berikan berlimpah-limpah untuk hidup mereka." Lalu bagaimana dengan yang lainnya, Tuhan? Lihatlah, Nak, di lintasan kedua mereka adalah gambaran dari orang-orang yang tinggal di zona nyaman. Mereka mulai menomorsatukan hobi mereka, bahkan kesenangan duniawi mereka. Mungkin nampak luar mereka bisa tersenyum dan tertawa, tapi jauh di dalam hatinya mereka merasakan kekosongan, kesepian, kekecewaan, kesedihan, bahkan kekhawatiran yang begitu besar. Hidup mereka begitu datar karena hati mereka suam dan tidak lagi mencari aku. Seringkali aku berlari menghampiri mereka, tapi mereka terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Tahukah engkau, aku masih tetap menantikan mereka kembali. Kasihku tidak akan berubah. Aku tetap mengasihi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan opa oma yang terkasih, apapun yang sedang kita alami, jika kita sedang jauh dari Tuhan dan tidak lagi menomorsatukan Tuhan, mari kita kembali kepadanya. Firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 6 berfirman, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, Saudara-saudari terkasih, kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini kami masih dapat berkumpul bersama untuk beribadah dalam ibadah doa keluarga meski secara virtual. Kami datang bersyukur atas cinta kasih-Mu, ya Tuhan, yang telah Engkau berikan bagi kami beserta keluarga. Kiranya kami dapat mensyukuri dan memaknai kasih tersebut, serta membagikannya kepada setiap orang di sekitar kami, ya Tuhan. Kami juga mendoakan gereja-Mu, GKI Delima, ya Tuhan, beserta setiap gereja yang ada. Kiranya Engkau menyertai hamba Tuhan, aktivis, pelayan, jemaat, dan juga simpatisan yang melayani di dalam gereja-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan gereja-Mu agar dapat senantiasa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa atas kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang belum kunjung berakhir, ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat bagi pemerintah kami agar dapat menentukan arah kebijakan yang tepat dan bijaksana untuk dapat mengakhiri pandemi ini dengan baik dan menekan angka persebaran COVID-19. Kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, sukacita, dan kesehatan di tengah kelelahan mereka, ya Tuhan. Kiranya mereka dapat menjalankan tanggung jawab dan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi
para pasien COVID-19, di tengah sakit yang mereka alami, kiranya Engkau memberikan sukacita, kekuatan, dan pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Kiranya obat-obatan, perawatan, dan juga segala kasih sayang baik dari tenaga kesehatan maupun dari keluarga dapat turut membantu pemulihan dan kesembuhan para pasien COVID-19. Kami juga berdoa bagi masyarakat ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh dari kami sebagai bagian dari masyarakat agar dapat menjaga protokol kesehatan, agar kami semua dapat menyelesaikan pandemi ini dengan baik dan dapat menekan angka persebaran COVID-19 terkhusus di Indonesia. Kami berdoa bagi setiap anak-anak muda yang masih menjalani studi maupun setiap mereka yang sudah bekerja ya Tuhan. Meskipun di tengah pandemi yang tidak mudah ini, kiranya Engkau memberkati agar anak-anak yang sedang studi dapat memahami pelajaran yang diberikan, dan bagi mereka yang telah bekerja agar dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka dengan baik meski kondisi saat ini tidak mudah. Berkati juga pergaulan anak-anak muda ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menjaga pergaulan dari anak-anak muda, agar kiranya anak-anak muda tetap dapat memancarkan kesantunan, kesopanan, dan juga tentunya memancarkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu, dan kami juga turut memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita baca dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kita hari-hari lepas hari. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu dari NKB nomor 120 ayat 1-3. Tiada lain landasanku.